Kalau perkara teknik bernyanyi segala macam udah lah ya, kalian pasti sudah paham. Cuman yang paling utama itu attitude sih, Mas. Halo sahabat semuanya, ketemu lagi kali ini. Tamu-tamunya berbeda ini. Ada yang tahu siapa? Oke, kita kedatangan Anjar sama guru kita Mbak Beta. bukan. Bobrek. Ya emang beda sih ya. Dulu segini, sekarang segini. Sini siapa Mbak? Ini coba siapa Mbak? Perkenalkan diri dulu. Saya Nunu. Iya. Kalau kamu nunung jangan banyak ketawa ntar basah. Mau ngerembes. Waduh, ini Jawa kabeh. Jawa kabeh iki. Yo timur tengah. Oh iya. Timur tengah. Timur Tengah. Bude, bukan. Ya Allah, ada Anjar dan Fitri di sini. Gini. Udah ya, cukup ya. Karena gini, Anjar itu gua masih ketemu tahun berapa sih? 2011 ya kita ada. Ya, 2011 musikal. Mbak Yu ini nih yang sepak terjangnya tuh bahkan kita aja tuh dia tuh sempat menghilang ya. Memang Dirimu tuh menghilang dari muka dunia. pindah another planet. Iya betul. Ngapain? Ngomong-ngomong bukan Mbak Yu lucu juga ya Mbak Mi. Gitu. Oh, Mbak Mi. Mbak Mi. Oh ya, Mbak Mi. Mbak Mi goreng apa kodok? Gitu. Mbak Mi GM. Kamu kemana aja jawaban? Ya menghilang itu tadi loh. Sekarang kantoran Kak. Oh, sekarang kantoran gitu. Apa kabar tadi sehat-sehat ya ini? Sehat, alhamdulillah puji Iya, Tuhan. sehat kan? Sehat banget kamu. Imunisasinya komplit Kak saya. Nah, kalau jadi tadi si Vivi bilang kantoran sekarang. Iya. Kerja di mana? Kerja di salah satu hotel di Solo. Sebutin Balik aja nggak apa-apa kampung. kok. Hotelnya Best Western, sebut saja BW. Oke. Tetap mendok ya gue. Kalau ada sahabat yang mau diskon, Oh boleh, langsung call me aja. Solo ingat Best Western, ada saya kok. Tenang cincai. Harga Agoda, harga Traveloka lebih murah harga Nah, gini loh, nek gak direm gini loh, langsung gaspol mana loh, langsung Salah ya? gaspol gitu loh sama Nggak apa-apa, dia. sekalian promosi. Bentar lagi kayaknya eksis lagi nih ya Pak. Produser-produser yang ngeliat ini kayaknya ini salah ya. Kan ini lagi di remake lagi kan? Iya. Sri Mulat kan? Bener. Orang casting nih kemarin nyesel kan? Orang Jadi harusnya nulung nih ini nih. voucher mana voucher? Oh, iya nanti ya. Di bawah. Atau mungkin siapa tahu nanti Sidul anak sekolahan mau dibikin remake, nah ini boleh. Soponya? Jadi siapa dia? Jadi Oplet. Oh, Oplet ya. Aku berekspektasi lebih loh. Atun masih bagus Oplet. Makasih ya. Oh iya. Fibri tadi ini udah kantoran berarti kerja di hotel. Jadi apa? Bagian apa? GM. Widih. Oh, belum selesai. Apa tuh? Genset Manager. Electrician ya, ME berarti ya, Mechanical Engineering gitu. Ya enggak lah, Keren loh. jangan percaya sama aku, jangan. Enggak, tapi bener loh, dia tuh dari tadi sebelum acara, sebelum kita ngobrol kayak gini di bawah tuh nggak berhenti gitu. Emosinya berbeda-beda, bisa switch gitu dia. Kamu tuh kalau ini begini kan? Oh iya bu, itu sebentar ya bu ya, gini. Nominasi, Acting zaman di AVI kan? nominasi AMI Award. Bernafas dalam Kubur. Oke, jadi genset manager. Oke, bentar. Kabelan gue mau bukan dia. Enggak, bercanda. Di bagian sales marketing, Kak. Pemasaran. Pas, cocok banget. Cocok. Dari tadi aja isinya Jualan terus. ya semua loh ini. Oke, aku salin aja. Oke, durasi habis Anjar. Terima kasih ya. Pertanyaannya cuma satu, guyu ketawanya yang banyak ya. Nah, sekarang Anjar. Siap. Sibuk apa Anjar? Sekarang apa kesibukannya? Kalau bernyanyi masih, cuman memang kalau dibilang bersandar sama bernyanyi sekarang sudah agak geser prioritasnya, kita berwira swasta aja. Wow, wira swasta itu berarti apa? Bikin bisnis apa? Ya, mencoba jadi bos buat diri sendiri dulu lah, ibaratnya gitu. Keren. Bukan gitu? Itu. Keren itu. Apa yo? Sangar loh. Aku masih belum bisa. Ya aku juga masih belajar, kok belum bisa. Ilmunya berat loh ya. Berarti kan lu Betul. kalau gini, ini ada dua kubu nih. Kita sama-sama budak korporat. Betul. Pencari aman. Mencari aman. Iya. Cari aman kita udah nggak kayak soalnya
kalau bisnis sendiri tuh berat. Iya. Effortnya Iya. lebih. Wah itu gila, ilmunya itu berat. Gua terus terang Iya. belum nyampe, makanya cari aman aja udah mendingan kerja kantoran dapat gaji tiap bulan deh. Enggak, modalku tuh cuman bonek Pak kita Pak. Bondo nekat Pak, harus bisa. Ilmu kepokso. Kalau kata orang Jawa ilmu kepaksa lah. Jadi sebenarnya aku pun juga belum di titik dimana apa ya ideal buat kebanyakan orang lihat gitu. Cuman perjuangannya kan agak beda-beda ya. Cuman sedang berusaha untuk itu aja sih. Pernah juga kerja di kantoran pernah. Dan lumayan lama kerja di kantoran. Cuman akhirnya kayak pada satu titik kayak mutusin kayaknya kok aku bisa ya bikin sendiri gitu. Nah kebetulan yang baru terakhir ini justru malah sama Arjuna. Gitu. Itu nggak saya sengaja ya, nggak sengaja, itu nggak sengaja. Ngobrol, dia buka peluang, ya tak sambut, ayo jalan bareng. Di luar dunia musik, di luar dunia seni. Oke. Jadi yang agak unik itu ya itu aja sih. Cuman kayak ya udahlah ya jalanin yang di depan mata aja. Benar. Yang penting cuan. Yang penting waktunya ada. Iya. Waktunya ada. Benar. Nah, Fibri lu tuh bukannya waktu itu ini kan lu berasal dari keluarga yang pengusaha batik bukannya? Iya. Dulu bukan pengusaha, berat banget ini. Pengrajin. Oh, iya. Pengrajin batik, iya. Iya kan? Betul. Tapi karena ya seiring waktu berjalan kan, karena orang tua kebetulan kan batiknya tuh batik yang handmade Kak. Jadi batik tulis. Kalau di compare sama kesini kan mungkin kebanyakan yang instan ya. Cetak gitu kan. Instan kayak kita ya, artis instan. Waduh, enak aja. Harus direbus dulu, dikasih bumbu dulu baru dimasak. Tapi biasanya instan itu kan jadinya cepet Dan enak. habisnya juga cepet. Oh gitu. Dibalikin lagi ya. Aku udah jauhin lagi, dibalikin lagi ya. Makasih loh. Sampai dibahas. Iya. Naiknya cepet, Makanya kerja turunnya juga cepet. Makanya Gilok. Makanya kerja di hotel ya kan? Kerja di hotel, kerja jadi karyawan. Tapi dia masih nyanyi loh. masih. Ya kan? Enggak ya? Duh, nggak apa-apa, bilang aja iya. Enggak ya, enggak. Udah, kemarin lo Kak dikerjain sama Juna, ya Allah tremor loh aku loh. Dia nyanyi. Jangan tremor aku. Grogi. Astagfirullah. Tapi lu kalau kerja di hotel kan pasti disuruh nyanyi kan, gretongan, Iya, gratisan memang gitu kan. iya. Tapi lo nggak pernah tak angkatin gitu loh. Malu kayak gini ya. Aku tuh harus cari panggung yang dicor dulu. Karena kuat, panggungnya biar kokoh. Guyon terus yo. Iya, toh, Iki kalau- channel kalau- guyon apa Oh, iya. channel apa tuh iki? Hah? JTV jangan-jangan ini. Fere. Aduh Febri, ya gini lah kalau ketemu Febri. Kita ketemu aku ke Solo terus Juna ke Solo itu setahun yang lalu ada nggak ya? Iya, Setahun yang lalu kira-kira. Jadi, nah, barusan tadi colongan si Anjar juga bilang gitu, baru ikripnya lagi gitu sama Fibri, padahal kan kalian satu Loh, angkatan. kalau video call, teleponan sering Oh, memang. Cuman kalau sering. ketemu yang kayak ini kan beda ya, bener-bener kita yang aku di bawah tadi bener-bener yang nonton kayak dagelan bener-bener. Itu tadi yang aku cerita tadi. Cuman memang Avi 2005 ini paling unik, Mas Dik. Uniknya tuh kenapa? Kita ada grup, tapi sepi banget grupnya. Gak apa-apa. Jangan jujur-jujur tuh kamu Gak, tuh. Iya. kan gue udah bilang, gak apa-apa ada grup, mau sepi gak apa-apa. Yang penting gak ada yang left grup. Nah, tuh dengerin ya, jangan ada yang draft group Avi 2005. Jadi 2005 itu Mas Dik, yang lucu itu gini, yang masih ada di Jakarta itu cuman bisa dihitung sedikit lah. Jadi begitu selesai pagelaran. Apa sih? Wayang kulit. Aduh, pagelaran loh ya Allah. Begitu selesai Avi kontrak bla itu yang dari daerah tuh banyak yang pulang. Nah, alhamdulillah puji Tuhan juga ketika teman-teman di daerah tuh juga sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Kita juga konten-konten kan sibuk apa, sibuk ini. Ah, puji Tuhan apa ya survive lah dengan dunianya masing-masing. Cuman ya tunggu aja, nanti kita akan ketemu. Di grup itu Tika Tiwi ada? Ada dong, Tuh, ada. Semua ada lengkap. Semua ada lengkap. Yang populer kayak Tika Tiwi aja nggak left grup kan? Oh ya dia sih enggak sih, dia baca kok semua itu dia komen baca, love, emoticon gitu-gitu. Makanya. Ya paling nggak kali masih solid lah. Ya jadi mungkin mau ganti host juga. Aku siap kok. 12 aku sahabat. rooming ini loh. Ya nggak apa-apa, Rooming aku. nggak apa-apa, Oh, nggak ya apa-apa. udah, ya. Kan kamu di Solo soalnya. Iya, nggak tahu aku. Oke, nah ini flashback dulu ya ke Avi 2005 waktu itu
berapa besar, gue aja lupa loh. Kamu berapa ya? Aku Ah, lali iya, ya. aku. Iling-ilingan tuh loh. Pokoknya dia Berapa besar sekarang? 8 apa 9? 85, 90. Bukan itu, bukan berat badan. Masalahnya ini alat XL ya? jangan, takutnya pernya nggak bisa balik, beng, nggak bisa balik lagi. Double XL ya kalau nggak salah. Lebih ya. Nanti di komen loh. Oh iya iya Wah, iya. ini iya. body shaming. Oh body iya. shaming. Bu, lo Nggak apa-apa. Canda. Saya lebih sebelum di ini lebih baik. Nggak. Kami ini jangankan cuman ukuran, yang lebih dari itu aja kita bahas ya, Bim. Jangankan ukuran ya kan. Jadi kalau Fibri itu saya Arjun. Irutin Kamu aja. 8 sih. Juna. Habis Juna siapa sih? Sono aku tadi lali ya semua. Blank Dewa spot. ya, Dewa ya. Lupa loh, gimana sih? Lupa aku. Asik. Enggak 8, kamu 9 atau 8 aku lupa. Antara Ya itulah. itu. Oh 9 ya. Siapa? Oh 9, dia 9. Bisikan ya. Soalnya aku masih ngerasain agak lama kok sama kamu di asrama itu. 9. 9. Eliminasi ke 9. Ya. Sorry, 9 besar. 9 besar. Anjar lu? 4. besar? Iya, sisip 1 grand final. Oh, lu 4 besar. Gak nyangka kan? Kok nggak nyangka sih? Jangankan kamu, aku aja juga nggak nyangka. Ya kan itu tadi. Kalau kita ini ya, Nafi 1 4 besar V, wajar. Cantik, suaranya unik gitu kan, tinggi. Kalau aku kan menang goyangan ya, Mas Dik. Hah? Loh, iya dance, maksudnya dance. Oh, enggak. Lo ada kesamaannya. Apa 4 tuh? besar, Nafi 2, Nia. Heeh. Lu masuk 4 besar karena medok. Oh iya karena cowok. Ya itu dia. 4 besar Afi 3, Eki. Baiki, oh sama, oh iya bener. Oh iya bener, kok iso pas yo. Konse gak medok weh. Medok aja nih. Ya pas itu tuh aku ngomongnya lo gue. Tapi padahal lo gue-nya gitu ya. Iya, lo gue gitu. Kurang medok saya. Walah, Mbok Yu. Wah. Seru ya. Kenapa sih sebenarnya Kita tuh bahas apa sih ini? Dibilang mau ngebahas, kita clueless loh ini. Karena udah flashback gitu. Nah, sekarang pertanyaan khasnya kalau di YouTube 12 sahabat ini adalah ini nih. Kita tuh pengen tahu nih. Kan 2005 waktu itu di AFI dan kontrak 3 tahun kan kalian kan? Aku 2. 2. Udah tahun. 2 tahun. Dua. 2 tahun. Kok Arjuna 3 tahun ya? Oh beda, eksklusif dia. Eksklusif Kalau yang beda. nonton tuh beda. tonton ya, Kamu- tonton episode-nya Arjuna. Mungkin dia Sama loh sama gue loh, Gue juga tahun. loh. Oh dia 3 tahun ya? Dia mungkin- Kontrak sama siapa dia ya? mungkin yang ya. Ya udah deh lah. Oh jadi PR. Kayaknya dia mungkin karena dia juara favorit wajar. Juara favorit. Favorit. Gue juga yang inaugurasi. Ya, kita tetap nggak mau kalah. Gak pernah juara ya? Aku ini tim hore aja lah. Tim hore aja saya. Itu kan berarti kan, oke, kalau kontrak 2 tahun, tapi kan ya kita tahu lah ya, 2005 itu sudah diambang-ambang kehancuran AFI, ya dong. Karena setelah itu tuh udah drop gitu kan sebenarnya AFI. Nah, gini, yang mau tanya adalah bisa di-share nggak pada titik mana dan di kapan itu kalian memutuskan untuk kayak yang oke, sudah cukup. After Mungkin- itu? Iya, Fibri mungkin kayak wes balik nih solo wes Kukutan. wes kokot wes gak payu. Ceritain dong. Kita masing-masing share gitu. Kalau- memang pengalaman itu gitu. Kalau aku pribadi sih sebenarnya karena bermusik atau berkesenian itu ya jujur aja sih dengan adanya AFI aku dapat banyak banget bekal untuk industri atau as a performer gitu. Yang kita nggak pungkiri bahwa di AFI itu memang kelebihannya adalah kita diajarkan banyak hal dari yang komplit lah kalau paket komplit. Lo mau ngedance jalan, lo mau acting jalan, lo mau nyanyi jalan. Cuman kayak itu tuh apa ya, perjalanan hidup yang buat aku sampai detik ini pun terpakai walaupun mungkin di bidang yang berbeda. Artinya bener-bener AFI ini jadi apa ya, kesannya tuh dalam banget sih buat aku. Kalau nggak ada AFI mungkin ya bukan jadi kayak aku sekarang, bahkan berpikiran tentang industri dan segala macam. Nah, kalau ngomongin tentang bermusik atau berkesenian sebenarnya tidak hanya di AFI memang tempatnya. Kalau udah ngomongin AFI itu kita relate sama industri. Jadi ada kendaraan lah ibaratnya gitu kan. Sama kayak kalau kita masuk ke perusahaan ABCD. Nah, itu kan PT-nya si AFI ini gitu. Ada saatnya perusahaan itu goyang, ada saatnya perusahaan itu nggak profit ibaratnya gitu ya. Mungkin waktu saat itu di AFI memang ya lagi goyang. Tapi jujur aja AFI tetap ada karena bekal-bekal yang dia kasih ke aku itu
sangat berguna gitu. Isinya sih sebenarnya aku lebih kayak ke value-nya di dalam akademi ini, Akademi Fantasi Indosiar ini, ilmunya yang aku dapat. Jadi kalau ketika ngomongin kenapa kok give up or mundur dari dunia itu, enggak sih sebenarnya, itu enggak terjadi. Cuman memang kan kita juga harus to be fair, kayak kayak kalau kita harus bersandar ke sana terus, kita kadang lupa peluang yang lain. Nah, kalau aku pribadi, aku memanfaatkan peluang yang ada di depan mata. Contoh waktu itu kita masih sempat musikal gitu-gitu. Tapi ketika dalam musikal sudah lagi drop, ya udah ada peluang bisnis segala macam, nah gitu-gitu. Nggak works gitu di Indonesia. Ya mungkin akan works, cuman belum saatnya gitu. Mungkin industrinya juga kan sama sih kayak industri-industri yang lain juga semua dinamis ya. Mungkin waktu itu kalau treatment di AVI sendiri di dalamnya itu dinamis, mungkin kita akan bertahan. Cuman kan ya kita sekarang satu angkatan 12 orang, kita ada 4 angkatan yang dikontrak. Mohon maaf, 1 tahun 3 angkatan. 1 tahun 3 angkatan ya, total 4 yang dikontrakkan total kan 4 angkatan ya. Angkatan Primas tahu aku nggak dikontrak setelah AVI 2000 kayaknya nggak dikontrak deh. 2006 berarti. Setahu aku ya. Oke, nanti kita cari Penutup. Coba cari deh. Kira-kira. Ada Widi tuh, Widi. Iya, Widi Hello. Cah Solo Tigo kayak lo, tonggomu. Iya. Ada crosser. Aku ki mau make sure. Iya. Kan kamu kenal deket tuh. Hah? Ora ya? Pernah apa-apa waktu itu kan? Enggak lah. Kan kalau nggak salah teman-teman kemarin itu kan ya. Oh ya itu Ya kan? iya. Ya kan? Jadi kejadian yang kemarin itu kan. Benar. Enggak. Kuyon wit. Tapi mereka bercandaannya emang kayaknya lebih solid ya dibandingin angkatan gue. Nanti makanya medok. Kan medok. Jadi gitu sih poinnya sih, kalau aku melihat AVI itu momen dimana salah satu momen terbesar dalam hidupku, banyak bekal yang aku dapat menghadapi industri musik atau seni sampai ke detik ini aku menghadapi kita ngobrol sama orang, diajarin. Bayangin kita misalnya meeting presentasi atau apa ke orang itu, kalau mungkin zaman itu ndak ada kelas AVI yang kayak gitu, mungkin beda cerita gitu. Jadi pede. Bukan jadi anjir yang sekarang ya? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, 50-50 lah. Ya. Di luar AVI juga banyak banget pelajaran yang kita dapat. Betul. Gitu. Baru nung gimana? Betal. Bakmi. Betul lah. Ayo jawab. Malas mikir gitu sih. Ya, kalau basically yang tadi Kak Diki bilang, udah give up. Maksudnya bukan give up ya. Maksudnya karena pada saat itu aku kan ninggalin kuliah ya Kak. Jadi waktu itu berapa lama lu di Jakarta stay? Hip hop sampai 12 besar tuh hampir 6 bulan. Iya. Tapi setelah itu stay di Jakarta kan? Stay di Jakarta sesuai kontrak, memang sesuai 2 tahun, kontrak. jadi selama 2 tahun itu di Jakarta. Iya, tapi kan karena izin cuti itu tidak bisa lama-lama kan saat itu, sampai akhirnya tiba di titik dekanku tuh telepon langsung ke aku. Dekanku telepon, intinya Nduk, bekerja jadi artis nggak apa-apa, tapi yang pasti kuliah itu ya harus diselesaikan, bilang gitu lah. Sedangkan Selesai kamu gitu? Selesai kamu Vip? Apa? Kuliah selesai? Ngeceh banget yuk, selesai lah. Kaget enggak, aku cuman endingnya selesai ya ngawur. Aku cuma memastikan aja. Selesai walaupun IPK-nya. Jangan salah. Bener. Kalau nggak jangan salah berarti bener dong. Ya Allah. Ya 3. Berapa belas? Berapa belas? Enggak, itu kan D3 aku Kak. Oh iya. D3. Cutinya kan kelamaan. Akhirnya habis ditelepon itu aku jadi D3 3 tahun, cutimu 3 tahun. Iya. Kan kelamaan toh. Terus akhirnya aku telepon Mama gimana Ma? Ya udah, mamaku bilang, kalau namanya rezeki mau kamu tuh tinggal di Solo atau dimanapun, insya Allah itu tetap jadi rezekimu, bilang gitu. Yang penting diselesaikan dulu. Ya udah, akhirnya memutuskan untuk balik kanan. Aku balik kanan pulang ke Solo untuk nyelesain kuliah itu tadi Kak. After kuliah selesai D3, karena saat itu tinggal TA aja gitu loh Kak. Tinggal TA aja. Oh iya, sayang. Pada zamanku itu kan ada ekstensi ya apa ya? Yeah. Jadi bisa langsung lanjut ke S1 gitu. Ya aku lanjut, aku ambil lagi. Tapi ya itu mohon maaf, Pentiumnya udah beda Kak. Pentiumnya beda, cerebrofitnya kurang masalahnya. Kok sih moro-moro cerebrofit itu? Benar tinggi. Merek lawas bisa disebutin. Jadi aku lanjut kuliah lagi sambil nyanyi, terus sambil Nyanyi di kerja. Solo. Iya, soalnya waktu itu gua dengar
Fibri waktu itu, wow, luar biasa. Wis. Solo dia merajai. Iya kan? Ada Tia, ada Fibri, ada Mbak Tia, ada Fibri. Resto wedding gitu balik lagi kayak gitu. Tapi kan ya karena sembari kuliah, nyanyi, kerja juga Kak. Jadi kadang mandi itu cuman ya mandi kucing. Karena kan kerja kan pagi Enak jam itu. 8 sampai jam 4, jam 5. Kadang namanya sales ya Kak, kan mundur-mundur. Ya namanya sales kan 25 jam kan. Kita kan harus stun bayi. Ya wes akhirnya ya kadang nggak mandi, langsung lanjut. Tapi ya, mohon maaf, mandi sekali aja ngirit sabun nggak apa-apa. Kalau sekalinya mandi kucing tadi enak. Sampai keluar ya? Sampai keluar. Oh enggak. Aduh. Alah. Merosot. Gara-gara mandi itu tadi saya merosot loh. Alah. Jangan dewasa nggak apa-apa. Iya. Nonton kita kan udah pada tua-tua. Iya, yang nonton Avi dulu udah berkeluarga. Iya. Aduh. Aduh, jadi kucing enak. Jadi kucing enak. Jadi manusia. Terus apa namanya? Ini sebenarnya pertanyaan bunuh diri buat gue. Gue mau menanyakan, udah pada ini belum sih berkeluarga? Udah nggak usah tanya balik buat kalian. Ya nggak usah dijawab, kalau aku dilihat dari size-nya aja udah turun mesin 2 kali kan. Turun mesin. Udah, ganti size. Kenapa turun? Anakmu 2. Baru 2. Oke, Baru Anja. 2. Aku 1, umur 2 tahun 3 bulan. Wah. Perempuan. Oh. Jadi bapaknya udah nggak bisa nakal lagi. Rasa. Ya, di sini lu ngajakin Aduh, pemain. part time aja. Beli putus katanya tadi. Tuku sate, aja digombolnya susu freelance saya freelance. Oke, berarti sudah berkeluarga. Wow. Udah Iya, dua jadi kayak anak. kalau kita sering ngobrol tuh kadang-kadang kalau ngomongin tentang Afi itu gila. Tadi Fibri baru ngomong sama aku, Jar, aku tuh pernah ada di titik ini ya ternyata. Kadang-kadang setelah kita menjalani lewat 17 tahun ini ya kayak, iya ya kita dulu pernah ada di titik itu gitu loh. Di titik apa maksudnya? Wah famous, Iya. wah ABG tajir. Kalau sekarang kan, blank spot Kak, blank spot. Yang aku bilang tadi loh, blank spot. Jadi bener-bener kayak ingatan-ingatan memori-memori itu kayak hilang. Ya. Gitu. Tadi kan aku kan lihat IG-nya si Juna kan. Wah, ya Allah, kita waktu latihan koreo kan diupload dia di IG. Jar, lihat tuh IG-nya si Juna itu. Ya ampun, aku tuh pernah di situ ternyata ya. Sampai kayak begitu karena udah yang kayak memorinya tuh kayak keris-keristak gitu loh. Gue tuh gini, kalau di gue gitu ya, gue tuh Avi itu tuh adalah kayak gini jadinya. Kayak waktu itu tuh gue tuh kayak lagi mimpi. Lagi mimpi, lagi kayak bener-bener mimpi yang indah. Setelah itu dibangunin. Tangi, bangun, ayo. Gitu. Kayak setelah gitu karena karena gini loh, yang tadi Fibri bilang gitu, kalau kita ngelihat lagi nih zaman sekarang, kita ngelihat dulu, kita tuh keren banget loh. oh iya, Yang belum ada. konser 11 inget gak? Iya. Kita koreo apa segala Iya. macam dan koreografinya itu wow. tanpa mengesampingkan yang sekarang Iya. yang udah emang keren-keren juga. Iya. Kita pernah di situ waktu itu belum ada YouTube, waktu itu belum ada apa, dan memang tadi sebelum ini aku ada dapet DM dari orang yang bikin aku agak deg gitu loh. Wah, mereka kok masih ini ya? Ternyata gitu. Jadi kesimpulannya itu memang kalau melihat ke titik sekarang ya perjalanan hidup masing-masing, lalu kemudian tantangan-tantangan setelah itu kita beda-beda. Nah, beruntung dan bersyukur bahwa sampai sekarang kita masih seperti ini dengan 1, 2, 3, 4 dan teman-teman yang lain. Aduh, kecolok sampai rek. Dengan teman-teman. Kemarin ya gitu ya. Jadi dengan ya kita udah kayak keluarga sih. Jadi kayak silaturahmi tetap harus ada. Betul. Sesama keluarga juga kadang-kadang juga berantem wajar. Iya. Cuman kan akhirnya balik lagi kayak ya ketemu Fibri guyon-guyon lepas. Kalau kita punya gampang sakit hati nggak mungkin bisa selepas ini kita ngobrol gitu. Gitu nggak? Betul. Itu jadi ini ya benar-benar kenangan manisnya kita Iya, semuanya gitu. bener. Tapi gini, pada saat itu tuh berat nggak sih? Maksudnya gini, yang tadi Fibri kan di saat lu harus melepas popularitas dan keartisan lu untuk harus balik lagi ke Solo gitu. Gua aja nih sampai sekarang masih belum sanggup kalau gua disuruh balik lagi ke Surabaya dan udah gue hidup di Surabaya gitu. Gua nggak sanggup terus terang. Nah, dirimu sampai harus udah melepaskan gelar keartisan balik lagi gitu-gitu. Berat sih. Berat memang berat. Karena kan saat itu kan ada compare-nya ya, ada pembandingnya saat itu. Di Solo itu ada yang artis instan gitu istilahnya ya, maaf ya.
saya kan Avi, terus ada apa ya? Idol. Bukan Idol. Kondangin. Idol ada, terus Kondangin ada yang dari Solo. Akademi, oh enggak belum ya? Ada. Belum. Bimen. Sedangkan dia itu mereka ini pulang bawa sesuatu yang sekiranya WOW gitu. Ada hasil nyata gitu misalnya. Nah, sedangkan saya nggak kelihatan. Hasilnya kan setiap orang beda-beda pencapaiannya. Oh, lu berat banget. Lu di-compare-nya sama Tia lagi, sesama Solo. Iya kan? Maksudnya gini, Ya, at least Tia membawa gitu-gitu. kemenangan. Ya. Ini nggak apa-apa kita buka-buka Iya. aja. Maksudnya membahas perasaannya Fibri pada saat itu yang harus menghadapi satu kota dengan si juara satu. Ya Betul, kan? seperti itu. Jadi ya kalau aku sih basically nggak berpikir yang berat-berat gitu. Maksudnya Iya. kan rezeki orang kan sendiri. Ya legowo hati aja gitu. Mungkin rezeki saya bukan di sini mungkin saat Yes. itu. Jadi saya realistis aja. Yang penting ambil ilmunya. Iya. Walaupun gitu kan. mobilnya apa sekarang? Rumah di mana? Udah beli rumah, lalala, in the brain kayak begitu. Cuman ya nggak tak pikir. Iya. Nggak tak masukin hati gitu loh Kak. Maksudnya ya ini hidupku, ya aku begini ya. Kalau hidupnya A, B, C ya monggo gitu. Jangan di-compare karena rezeki orang kan sendiri-sendiri, nggak bisa dibandingin. Berat saat itu. Tapi ya karena kita punya kesibukan, jadi ya trust aja. Namanya rezeki, buktinya saya sekarang dengan rezeki di kantoran kayak Iya. gitu-gitu. Realistis aja kalau saya. Oke. Iya. Dengaran bener omong. Oh iya kok. Makanya aku heran, wih, Bangga ya. Fibri kok bisa sampai itu loh. Tapi lu kayaknya ngantuk gak lu tadi? Kayaknya berakhir. Lu ketiduran apa gimana Jar? Enggak, aku terharu. Tapi yang aku senangi kayak gitu. Jadi ya yang utama ya kita jadi kayak keluarga besar, Mas. Jadi kayak bener-bener yang Fib, ya apa kabar? Iya, minyi kan gitu kan. Kangen. Memang dari dulu emang Karakternya emang gitu. Jadi Tapi Kak, skip dulu sebentar. Karena aku tuh kalau kumpul sama teman-teman gitu, senior gitu kan ngomongnya bahasa Indonesia itu yang sesuai dengan EJD gitu yang benar. Kalau aku kan nggak bisa. Maksudnya tetep Jawa niki ra iso ilang gitu. Jadi tak campur-campur gitu loh ngomongnya. Jadi kan aku yo wagu dewe gitu. Wong tadi aku udah mau bawa kendang ke sini ya. Ketepapung. Wong aku udah mau ketepap apa. Dang. Kalau ngomong ya kayak begini, nggak bisa di ini. Sampai ada yang komen, kok deso banget tuh sampai kayak gitu. Wes, kamu jawir banget sih. Sana, pulang Solo sana. Kayak gitu. Ada juga waktu yang aku di... macam-macam loh. Iya, aku dulu. Presiden kita dari Solo. Satu di negara kita dari Solo. Itu Pak Jokowi belum jadi presiden. Mohon sewu. Jadi saya menghadapi serangan itu sendiri. Tapi ya ada apa-apa. Cah kandel. Iya. Cah kandel. Cah kandel tuh artinya tuh kuat gitu. Tebel. Artinya tebel. Bukan cah kendel. Kalau kendel kan berani. Aku kandel. Kandel. Iya, bener. Aduh, belum tentu loh kalau nggak kita kedekatannya kayak gini bisa ketawa segini ya dia cuek banget ya. Tapi Sayang. kalau ngomongin angkatan 2005 gitu. Paling enggak gini, kalian terwakilkan sama teman kalian satu angkatan yang tiba-tiba berapa tahun kemudian malah setelah selesai kontrak malah wow gitu. Tika TV. Iya, Tika Yes. TV gitu. Itu gimana waktu itu, maksudnya gini, at least oh ya udahlah ada perwakilan nih dari angkatan kita. Kalau aku pribadi sih nggak nganggap gitu sih, kayak misalnya itu tadi ketika Tika TV boom gitu, oh bangga jelas. Wah iya teman gue breakthrough lah ibaratnya gitu ya, kayak ada di titik di mana yang kita juga pengen itu. Kalau dibilang pengen banget, cuman waktu itu kita balik lagi lah ke realistisnya aja, ke realitanya aja. Kita selalu mau melakukan sesuatu kan pasti berdasarkan pertimbangan, lalu kemudian jalannya akan seperti apa. Nah, waktu itu memang kalau aku pribadi, aku juga tetap bermusik, band-bandan di Surabaya, pulang kan ke Surabaya. Aku kan perwakilan Jogja tapi asli Surabaya kan. Sempat pulang ke Jogja, lalu Jakarta, Surabaya lagi, terus aku ada kesibukan ke Jakarta lagi gitu. Bermusik juga kenceng, off air juga banter, konser-konser tiap kota gitu-gitu, dapat kontrak gitu. Jadi kita ya, oh ya oke sama, saya gue juga ngeband, cuman nggak kelihatan TV aja, gitu kan. Kalau dulu kan kayaknya ya off air lebih gede, gitu kan, gitu kan. Cuman kalau dengan ceritanya Tika TV, wah kita bangga banget ya. Dan sekarang katanya mau comeback. Oh iya, wih. Comeback. Banyak yang lagi comeback sekarang. Yuk kita comeback. Neng di. Neng di nyonyo. Neng di.
Gitu, jadi bukan ya achievement orang berbeda-beda sih, perjuangannya juga beda-beda, dan kami sadar banget apa yang terjadi sama Tika Tiwi itu ya memang karena perjuangan mereka yang bukan lumayan ya, berat juga mungkin ya, cerita-cerita gitu. Dan proses-proses sampai detik ini juga kan kita sama-sama tahu ya wis survive masing-masing lah. Iya, betul. Ya kalau boleh jujur, orang kalau Fibri kan rada susah ya namanya. Fibri Afi ya jarang orang tahu gitu katakanlah. Fibri itu lagian agak lumayan jarang ya, orang banyak kan Febri gitu Iya. kan. Tapi sampai detik ini masih ada yang kenal aku karena itu tadi Tika Tiwi Bojes yang jadi ikoniknya 2005. Jadi kalau misalnya sampai klien-klien aku gitu kan aku kalau pasang PP profile tuh kan beraninya 3x4 tuh. Buka tok gitu segitu Atau, tuh. atau. Oke. Coba Miring kalau lagi. seluruh gitu badannya ya. pohon Natal body. Aduh, kenapa? Pohon Natalnya mall lagi ya. Dicari tiap Desember dicari. Loh. Nih, curhat nih. Curhat nih ya. Kan pernah nih klienku kan. Mbak, ketemu ya nanti kalau sampai di hotel. Oke, Pak. Ketemu ya. Terus akhirnya di reception telepon. Mbak, tak udah dicari ini, Pak ini dari. Oh, udah datang. Udah. Aku keluar nih. Kutuk. Dan karena Bunyinya gitu. Ternyata betul bunyinya. Nah, ini loh yang kasih kami betul ini. Mak celepuk kadang-kadang gitu. keluar nih. Aku udah di belakang bapak nih tuh. Pak, siang Pak. Nengok. Mas tolong di zoom ya nanti ya. Gitu ya waktu dia Nah, gini. reception tuh, Bapak mohon maaf, Mbak Fibri. Pak. Dia tuh keluarin HP. Tuh, sebentar. Saya mau ketemu Mbak Fibri. Yang ini. Lah ya Pak, itu tuh foto waktu saya masih belum turun mesin. Mesin genset yang tadi ya. Dalam hati. Dalam hati gini, awas nanti tunggu gua kurus. Gak kurus-kurus tapi. Permanen. Kontra Enggak, dia enggak gitu. Awas kamu, air panas kamar mandimu tak matiin. Dia langsung gitu. Saya Fibri Pak. Loh kok beda ya Mbak ya? Mohon maaf, Anda kena jebakan Batman. Aku bernafas sih jadi lemak loh Kak. Hah? Masa? Jadi lemak. Pantesan. Nasib itu memang beda memang. Tapi dia ini menurut aku pribadi ya, sebagai seorang teman yang udah kenal lama, ya sosoknya dia ini nggak berubah sebenarnya. Iya, betul. Dengan anak dua segala macam. Anaknya sama, lucunya ya sama kayak dia gini gitu. Kalau cerita tuh oh manjar gitu juga sama. Oh iya itu hasil turun mesin nih foto. Emang ada temen yang seangkatan? Oh enggak. Jangan mancing. Jangan mancing. Tenang Vip, kita harus kuat. Oke, aman. Enggak, jujur. Ada siapa sih? Enggak, karena gini loh, aku sama Juna tuh paling sering ketemu sama dia. Enggak ketemu pun video call. Kangen sama Fibri. Lu lagi tidur ya sama laki lu ya? Kadang begitu. Mana lihat dong laki lu, bener nggak yang itu? Kadang begitu. Sampai Mungkin laku toh Kak, kalau aku macam-macam nggak bisa laku lah. Gede gini loh, ngabisin beras aku nggak mungkin. dan tahu nggak, kita kalau video call itu nggak pernah yang jarang yang siang sore gitu. Malam ketika dia sama suaminya sama anak-anaknya di rumah, udah mau tidur tuh jam 10, jam setengah 11 malam tuh, hei, kamu di mana? Mana lihat Mas Putra? Gitu, suaminya kan namanya Putra kan. Lihat Mas Putra. Oh ini, oh ya, udah ya, tutup, terus gitu toh. Jadi memang apa ya? Dia nih ini banget, ibu rumah tangga iya, wanita karir iya, kayak gitu, ngurus anak juga jalan gitu. Nanti sedekat itu memang kita itu, karena ya kita nggak cuman jadinya tuh kita nggak, sebenarnya itu kita jadinya nggak berkompetisi. Tidak Karena berkompetisi. Kita bener-bener kayak yang jadi sedekat itu, jadi kayak keluarga. Ya. Nah, sekarang gimana, masih ada kepengenan nggak sih balik ke entertainment? Pengen lah kamu. Passion tetap ini Iya, sih pasti ada. harus dipenuhi ya, maksudnya kayak ya ini aku cerita Kayak itu aja udah lah. mendarah daging gitu loh, udah Iya, mengalir di kita gitu loh. kadang gini, nggak usah dibayar, aku pengen naik panggung. Ya oke gitu loh, kasarnya bukan kita nggak butuh uang, nggak, cuman kadang-kadang kalau passion itu udah kayak aku pengen manggung, anjir aku pengen manggung gitu. Kadang-kadang aku nanya, ada weddingan yang bisa digantiin nggak? Karena teman-teman kadang telepon gitu, aku gantiin reguler. Sudah VO. Kalau kadang-kadang reguleran, jangan ganti reguleran, ayo. Jadi kayak apa ya, kayak sebentar lagi aku akan keluarin single juga sih sama cowok-cowok bertiga yang di Jakarta ini. Karena yang lain-lainnya kan jauh-jauh ya. Yang aku di Bekasi, Juna di Bekasi,
Bojes Jakarta Timur. Ya udahlah, kita mulai dari 3 ini dulu aja. Nanti siapa tahu lain-lainnya bisa ini. Itu tetap pengen. Kalau untuk eksis lagi enggak sih? Iya, yang penting berkarya. Yang penting karyanya yang Menyalurkan dikeluarkan. ini loh. Menyalurkan passion. Kalau Mbak Yu, Mbak nih, Dia pengennya jadi produser. Wes. Eksekutif produser dia. iya kayak soalnya. Gitu. kalau aku sih hasrat nyanyi sih sebenarnya pengen banget gitu. Masih ada lah pasti. Cuman karena suatu hal yang notabene kesibukannya sudah beda, tanggung jawabnya sudah beda. Jadi beraninya hanya di dalam kamar mandi dan karaoke saja. Ya, tapi kayak kemarin dikerjain sama Juna tuh beneran tremor aku, Kak. Beneran. Serius. Dikerjain apa sih? Dipanggil nyanyi ya. Nyanyi. Di mana? Di salah satu kafe lah. Bilangan Jakarta Pusat ini. Aku shock. Sama. Gue juga udah nggak bisa kok kalau mules kak karu-karuan kan. Aku nyanyi apa ya? Aku sampai bingung karena ya gimana ya? Udah lama toh Kak, nggak kayak begitu. Tapi hasrat nyanyi tuh masih ada. Cuman Sama hasrat yang begitu juga pasti ada. Ada lah, Oh, itu. tetep. Tapi tremor Kak, jadi blank loh. Padahal biasanya nyanyi di kamar mandi, karaoke tuh ya fine aja. Tapi giliran gitu kok jadi gini ya? Serius Kak, karena udah lama banget aku serius dari Iya, dia aku tuh pacaran sama suamiku tuh 8 tahun Kak. Oh. Terus Pernikahan. syarat kalau kamu mau tak nikah adalah kamu harus meninggalkan dunia Entertainment. Iya, seperti itu. Ya, akhirnya 2013 saya memutuskan untuk Benar-benar sudah benar-benar stop. Iya. Oke. Tapi sebelumnya saya izin dulu sama orang tua karena kan bagaimanapun support orang tua yang waktu kita di AFI itu kan luar biasa kan, yang membesarkan, yang mengupayakan segala cara saat itu. Makanya saya excuse dulu, Mah, Pak, seperti ini bagaimana? Ya. Apakah Mama Papa ikhlas dengan saya mengambil langkah ini? Yaudah akhirnya Mama Papa nggak apa-apa selama itu demi kebaikanmu dan kamu yakin untuk kedepannya itu lebih baik, monggo aja nggak apa-apa. Ya sudah, akhirnya saya memutuskan untuk melepaskan itu semua. Predikat itu semuanya dan akhirnya fokus kerja keluarga ya. Ibu rumah tangga yang Rumah tangga itu pasti berat. Oke, ini pertanyaan terakhir. Lu nggak mau, enak aja. Oh iya, hey, Mbaknya ini udah mau wedangan, gitu. Oke, nah sebagai yang sudah berpengalaman, istilahnya bisa dibilang Hampir senior lah. Oh ya, terus. Ya, sebagai yang udah berpengalaman 2005 lah, 2005. kan berarti udah senior ya. Tips pesan buat anak-anak zaman sekarang, jadi kalian bisa belajar dari pengalaman apa yang sudah terjadi di kalian waktu pas jadi entertainment dan akhirnya sekarang di belakang sebagai penikmat gitu. Ya. Mbak. Kue sih apa kue sih? Emang enggak? Mau. Urut sepuh. Padahal supuan kono, tul. Jadi kalau apa ya? Kalau perkara teknik bernyanyi segala macam udahlah ya, kalian pasti sudah paham. Cuman yang paling utama itu attitude sih, Mas. Jadi lu mau jago nyanyi, lu mau jago apa, kalau attitude-nya tidak bisa diterima sama khalayak ramai, ya ada standarnya lah. Cuman sama kayak kita menjalani bisnis juga ada etika segala macam. Nah, itu tetap harus ada gitu loh. Norma-norma yang selama ini memang jadi patokan itu juga harus diperhatikan. Kalaupun memang mungkin, kalau zaman sekarang mah los-losan aja segala macam begini, bla bla, ya nggak apa-apa. Cuman tetap ada ranah untuk attitude yang baik gitu. Itu sih, nggak ada tips lainnya. Oke. Nggak jauh beda sih Kak, sama sebenarnya. Tapi yang pasti kalau aku, ini menurutku ya, dimana ada kesempatan, maksimalin aja semampu kamu, sebisa kamu, nggak usah setengah-setengah. Gitu. Sembari nanti tetap belajar, pokoknya tetap down to earth, apapun yang hasilnya, pencapaiannya, yang penting sudah berusaha secara maksimal. Karena kesempatan tuh kan nggak akan datang 2 kali. Nah, betul itu tuh. Dicatat ya, ini dari senior loh, ini loh semuanya loh. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Wih, gila, buset. Iya, melorot lagi. Kira-kira ngomong gitu melorot. Makasih loh. Terima kasih. Terima Fitri, kasih. ya Allah. Matur nuwun, Teman-teman sami-sami. lainnya, semoga kita nanti bisa ketemu lagi sama teman-teman yang Oh, iya. lainnya. Pokoknya Ya. ini channel 12 Sahabat Official ini nih
sebagai ajang silaturahmi juga kita. Betul. Ya, Bukan betul. berarti ini spesial khusus angkatan 1, enggak. Kita semuanya satu alma mater, Satu keluarga. besar semuanya. Betul. Terima kasih, jangan Atur lupa nuhun. sahabat sekalian, komen, like, subscribe semuanya. Ayo. Seru-seruan kita kangen-kangenan bareng di channel 12 Sahabat Official ya. Pokoknya tonton terus konten-konten kita. Yang fans sama Avi harus ditonton terus. Thank you. Matur nuwun Mas Diki, makasih Makasih. 12 sahabat. Ayo. Sahabat